Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran masih dengan media yang sama, yaitu media peta imajinasi. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar tentang kisah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku sekalian rahimakumullah, berbicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak lepas daripada letak geografis. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah yang merupakan wilayah Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di persimpangan antara benua Afrika dan Asia, tepatnya berada di barat daya benua Asia. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat mencintai syair. Menjadi penyair merupakan kebanggaan bagi mereka. Namun, sebagian besar syair yang mereka buat adalah tentang benda mati, yaitu berhala-berhala yang mereka ciptakan dan mereka sembah sendiri. Selain itu, bangsa Arab adalah bangsa yang sangat memperhatikan silsilah atau keturunan. Mereka sangat peduli siapa nenek moyang mereka. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab disebut sebagai bangsa jahiliyah, yang berarti bangsa yang mengalami kebodohan, dikarenakan beberapa kebiasaan seperti yang pertama, membunuh bayi perempuan. Bangsa Arab punya kebiasaan membunuh bayi perempuan karena bagi mereka memiliki seorang anak perempuan merupakan sebuah aib bagi keluarga. Kemudian yang kedua, bangsa Arab suka berperang, berkelahi dan berseteru, melakukan pertikaian antar kabilah. Yang ketiga, bangsa Arab membuat patung kemudian menyembahnya sendiri. Jadi mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Setelah usai kita membahas tentang Jazirah Arab, maka kita akan menuju ke cabang yang kedua, ada gambar W sebagai simbol kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tahun 571 Masehi. Menjelang fajar, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan berkhitan, bersujud, bersyukur dengan wajah yang berseri-seri laksana bulan purnama. Diceritakan pula kisah ini di kitab Ad-Dibai, yaitu kelahiran Nabi Muhammad dalam keadaan sajidan, syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Menjelang kelahiran Nabi, Arsy bergoncang dengan senangnya, alam-alam menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dan malaikat pun bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langit tampak cerah tidak seperti biasanya, dan Siti Aminah yang menjadi saksi keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di rumah yang paling mulia dan dari suku yang paling mulia, yaitu suku Quraisy, dan dari keturunan yang paling mulia. Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah karena ayahanda Abdullah wafat saat beliau masih berada dalam kandungan. Nabi Muhammad kemudian disusukan dan diasuhkan kepada Halimatus Sa'diyah. Ini sudah menjadi tradisi di bangsa Arab. Halimatus Sa'diyah adalah seorang perempuan dari Bani Sa'ad. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, fasih dalam berbicara, berani, tegas, dan pandai menunggang kuda. Halimatus Sa'diyah adalah perempuan yang sangat beruntung. Keberkahan dan kemuliaan didapat oleh Halimah karena mengasuh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengasuh Nabi hingga Nabi berusia 4 tahun. Selanjutnya mari kita bergeser kepada anak cabang yang ketiga, yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad yang disimbolkan dengan bola. Nabi Muhammad saat berusia 4 tahun dikembalikan dari Halimatus Sa'diyah kepada ibunda Siti Aminah.
Saat Nabi berusia 6 tahun, Siti Aminah mengajak Nabi untuk berziarah ke makam ayahanda yaitu Abdullah. Dan setelah berziarah, sepulang dari berziarah, ibunda Siti Aminah wafat. Jadi Nabi Muhammad pada usia 6 tahun menjadi yatim piatu. Setelah wafatnya ibunda Siti Aminah, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian sang kakek wafat. Setelah kematian sang kakek, Nabi Muhammad diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, seorang tokoh Quraisy yang sangat disegani oleh masyarakat kota Mekah. Selanjutnya, mari kita menuju anak cabang yang keempat, disimbolkan gambar awan. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak sang paman Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam dimulai dengan cuaca yang sangat panas dan terik. Namun, Nabi Muhammad beserta rombongan tidak merasakan rasa panas karena ada segumpal awan yang selalu memayungi beliau di sepanjang perjalanan. Bahkan saat Nabi beristirahat, awan tersebut tetap berdiam. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari seorang pendeta yang bernama Buhairah, seorang pendeta yang menguasai kitab Injil dan Taurat. Pendeta tersebut memberikan pesan kepada sang paman Abu Thalib untuk menjaga Nabi. Dan pendeta Buhairah juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menunjukkan tanda-tanda kenabian. Untuk keselamatan Nabi Muhammad, maka Abu Thalib hendaknya melindungi beliau agar orang-orang Yahudi di kota Mekah tidak mengetahui hal tersebut. Dikarenakan jika mereka tahu, maka nyawa Nabi Muhammad akan terancam. Beberapa saat kemudian terjadilah banjir di kota Mekah. Para penduduk Mekah bersama-sama memperbaiki Ka'bah. Namun terjadi pertikaian antar kabilah, di mana para kabilah berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Di tengah pertikaian tersebut, akhirnya timbullah kesepakatan bahwa siapapun yang pertama kali melewati pintu Bani Syaibah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Yang pertama kali memasuki pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk melerai pertikaian antar kabilah, Nabi membentangkan selendang beliau kemudian meletakkan Hajar Aswad di sana. Setiap pemimpin dari kabilah memegang ujung dari selendang beliau hingga bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Berkat peristiwa ini, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Demikian kisah baginda Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai beliau remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.